على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan nawaqidul Islam. An-nawaqid maknanya apa? Dzulkarnain. Lepasnya sesuatu yang terikat kuat atau rusaknya suatu perkara. Nah, berarti nawaqidul Islam maknanya hal-hal yang melepaskan seorang dari keislaman, membatalkan dia dari keislamannya serta merusak keislamannya. Baik. Dan kemarin kita telah mengambil satu dari pembatal keislaman, yaitu apa? Sawi? Syirik. Pengertian syirik apa, Imran? Nah, tasmiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Nah, penyamaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui bahwasanya kesyirikan secara umum terbagi menjadi berapa berdasarkan hak-hak Allah yang disekutukan. Abdurrahman, dilihat dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang disekutukan di sini, kesyirikan bisa terbagi menjadi terbagi menjadi tiga, yaitu asyirku fil rububiyyah, wasyirku fil uluhiyyah, wasyirku fil asma'i was sifat. Ada kekhususan Allah tiga, pada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' was sifat. Dan kemarin kita mengambil satu ayat, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pada ayat ini sering dibahas tentang permasalahan apakah syirik asghar masuk pada cakupan ayat atau tidak. Apa Arif? Allah katakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Apakah ini mencakup syirik asghar? Yang rajih masuk dalam cakupan ayat. Kenapa sekarang? Ayatnya umum. Bentuk umumnya, bentuk keumuman dalam ayat apa? Karena umum mempunyai sighah. Sighah umum di sini apa? Nakirah yang datang dalam konteks peniadaan. Karena ayyushraka bi ini isyrakan bi. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Tidak boleh seseorang keluar dari keumuman ini kecuali dengan dalil. Dan tidak kita dapat dalil bahwasanya di sana ada yang menunjukkan kalau syirik asghar itu
keluar dari keumuman ayat. Nah, sekarang seseorang akan bertanya-tanya, apa perbedaan kalau sama-sama tidak diampuni, bedanya apa antara syirik akbar dan syirik asghar? Apa Muhammad? Sama-sama tidak diampuni. Syirik akbar tidak diampuni dan syirik asghar tidak diampuni. Lalu perbedaannya apa? Semuanya. Ini pembahasan kita semuanya kalau mati belum bertobat. Kalau mati sudah bertobat, ya Allah akan mengampuni semuanya. Sekarang ya, syirik asghar juga masuk dalam keumuman ayat, bahwasanya dia tidak akan diampuni kalau belum bertobat darinya. Nah, bahwasanya makna syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mati belum bertobat, yaitu mesti dituntut. Di akhirat mesti dituntut. Dan tuntutannya yaitu apa? Ya, muwazanah, ditimbang. Kalau memang dia memiliki amalan yang begitu banyak sehingga bisa mengalahkan beratnya dosa kesyirikan, maka dia bisa selamat dari azab. Namun tentunya ya, amalan yang bagaimana yang bisa mengalahkan kesyirikan. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid ya, memberikan penjelasan panjang lebar masalah ini tentang perkara seorang harus merasa takut dari kesyirikan. Kenapa? Kalau ditimbang, amalan apa yang bisa sampai sebegitu berat dan bisa mengalahkan syirik asghar? Baik, maka kemungkinannya ya amalannya tidak akan mampu sehingga dia akhirnya dihukum, diazab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tentunya hukuman di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Karena syirik asghar walaupun tidak diampuni afanifillah, dalam artian mesti akan dihukum. Mesti akan dihukum. Baik. Namun tidak kekal di dalam neraka dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini perbedaannya. Kalau syirik akbar ini menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia telah keluar dari Islam. Dan berarti yang merupakan pembatal keislaman yang dimaksud di sini yaitu apa? Syirik akbar. Naam, asyirkul akbar, yang merupakan pembatal keislaman. Pembahasan yang lain berhubungan dengan ayat, bagaimana menggabungkan ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Dan dalam ayat ini Allah katakan tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Indakallah. Nah, ayat ini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ini pada kondisi seorang mati sebelum bertobat. Adapun ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, yaitu dibawa pada kondisi seorang yang bertobat sebelum kematiannya, baik itu dari syirik, dari kekufuran dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk pada ayat berikutnya. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, serta tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ayat ini jelas, ikhwanillah. Nah, ketika Allah katakan may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah, berarti yang dimaksud adalah syirik akbar. Siapa saja menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Alhamdulillah. Dan tempat kembalinya neraka. Ini berarti syirik akbar. Iqra ya Imran. Wa yabudu Naam. Qala rahimahullah, bayyana ta'ala annahu man yusyriku bih. Baik. Bayyana ta'ala annahu man yusyrik bihi fayabudu ma'ahu ghairah ka'inan man kana, li'anna al-ibadata haqquhu ta'ala wa la tanbaghi illa lahu wahdahu la syarika lah. Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah Ta'ala menjelaskan, yaitu bahwasanya siapa saja menyekutukan Allah dan beribadah bersama dengan ibadahnya kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, siapapun itu, ya, kainan mangkan, siapapun itu yang dia jadikan sekutu, baik malaikat, nabi, orang soleh maupun yang lain, dikarenakan ibadah adalah hak Allah semata, tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, siapa saja yang menyekutukan Allah dan menyerahkan peribadatan kepada Allah selain Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga. Ai fala yadkhuluha hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maknanya itu dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Dalam artian apa? Tidak akan mungkin mereka masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Allah katakan pada surat Al-A'raf, man ya'ti bih, yang menetapkan orang-orang kafir tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Tidak akan mungkin masuk ke dalam surga, wal'iyadu billah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka, ay khalidun mukhalladun fiha, yaitu kekal dan dikekalkan di dalamnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ai wa ma lahum indallahi nasirun wala mu'inun wala munqidhun mimma hum fi. Maknanya tidak memiliki di sisi Allah seorang penolong pun. Ya, mereka tidak punya seorang penolong pun di sisi Allah. Tidak punya pula yang akan memberikan bantuan dan akan menyelamatkan mereka dari apa-apa yang mereka berada di dalamnya. Tidak ada yang mampu menyelamatkan.
Wa sammallahu al-musyrikina zalimin. Dan Allah katakan orang-orang musyrik itu dengan sebutan zalim, orang-orang yang zalim. Kenapa? Li'anna syirka zulmun, dikarenakan syirik itu merupakan kezaliman. Bentuk kezaliman pada syirik itu bagaimana? Zakaria, kenapa syirik dinamakan kezaliman? Nah, karena ya syirik itu meletakkan peribadatan bukan pada tempatnya. Seharusnya peribadatan itu diserahkan kepada Allah, tapi diserahkan kepada selain Allah. Inilah hakikat kezaliman. Hakikat kezaliman adalah ya wa dzulmu wa syai'i fi ghairi mawdhi'i. Dan kezaliman adalah meletakkan suatu perkara pada bukan tempatnya. Nah, jadi syirik juga demikian, dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Kama qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebagaimana Allah katakan, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Baik, ini dua ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Adapun bahaya-bahaya kesyirikan yang lain apa? Selain dua ayat ini, syirik akan menghapuskan semua amalan pelakunya. Walaupun ya berpuluh-puluh tahun dia beramal, sekali saja dia melakukan syirik akbar, maka semuanya terhapus. Man ya'ti bid-dalil, nah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan hapus. La yahbatanna 'amaluk. Amaluk mufrad mudhaf, mencakup semua amalan. Akan terhapus semua amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini syirik menghapus semua amalan yang dilakukan oleh hamba. Ini syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya yang lain dari kesyirikan apa? Syirik merupakan sebesar-besar dosa yang telah kita lewati kemarin. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, kata Rasulullah dalam hadis Abi Bakrah dalam Sahihain. Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama kali asyirku billah. Syirik juga merupakan perkara yang mencelakakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, ijtanibus sam'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan. Kemudian diawali dengan apa? Asyirku billah. Jadi syirik sangat berbahaya, ikhwanillah, yang pantas bagi kita semua untuk terus-menerus meminta perlindungan kepada Allah dari terjatuh di dalamnya. Kalau Ibrahim saja berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, apalagi kita. Ini Nabi Ibrahim yang beliau menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, tapi apa? Khawatir dia dan anak keturunannya terjatuh dalam penyembahan terhadap berhala. Siapa yang merasa aman setelah Ibrahim? Baik, kita lanjutkan. Wa minhu adzabhu li ghairillah, kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr. Kemudian Syekh memberikan contoh di antara bentuk syirik. Di antaranya yaitu adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Seperti seseorang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ay wa min asyirki fi ibadatillahi ta'ala adzabhu li ghairihi ta'ala. Maknanya yaitu di antara kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala yaitu menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan.
Wa dalilu qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku serta hidup dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Syahid dari ayat yaitu wa nusuki, ya, sembelihan. Jadi sembelihan itu harus ya semata-mata diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min as-sunnati ma thabata fi sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ini dalil dari as-sunnah. Dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah atau Allah akan melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Fadzalika li'anna dzabha ibadatun min ajalli anwa'il ibadat. Yang demikian itu dikarenakan penyembelihan merupakan ibadah di antara ya seagung-agung ibadat-ibadat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Fa idza thabata annahu ibadah fa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar naqilun 'anil millah. Maka apabila telah tetap bahwasanya penyembelihan itu adalah ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Naqilun 'anil millah, akan apa? Memindahkan seseorang dari agama, yakni dari Islam menuju kekufuran. Wa inna ma khassa asy-syaikhu adz-dzabha bil-dzikri huna liwujudi dzalika fi zamanihi bi kathrah. Dan hanyalah Syekh mengkhususkan dalam contoh penyembelihan untuk selain Allah di sini dikarenakan hal tersebut ada pada zaman beliau ya, dan terjadi banyak sekali. Fanabbaha alaihi litahdhiri minhu, maka beliau memberikan peringatan agar manusia menjauhinya. Fakadzalika fi zamanina hadza min katsirin mimman yadda'i al-islama fil biladil mujawirati wa ghairiha. Demikian pula pada zaman kita ini, dari kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam di negeri-negeri tetangga dan yang lain, termasuk negeri kita, banyak mereka-mereka yang menyembelih untuk kubur setiap tahun, setiap haul nyadran kalau di Jawa. Nah, ini penyembelihan untuk selain Allah, menyembelih untuk jembatan pada bulan Syura. Wal a'yadu billah. Bal innahu wujida min ba'dil jahalati fi hadhihi al-biladi man yadhbahu lil jinni inda suknal manzil wa nahwi dzalik. Bahkan ya didapati oleh pada sebagian orang-orang jahil di negeri ini, mereka-mereka yang menyembelih untuk jin ketika menempati rumah baru. Ya, ketika menempati rumah baru atau ya rumah yang awalnya kosong, nah disembelihkan untuk apa? Untuk jin penunggu rumah tersebut dan yang semisalnya. Kalau di negeri kita ya di pepohonan-pepohonan besar disembelihkan sembelihan. Wa hadza syirkun akbar wa fa'iluhu kharijun 'anil Islam, dan ini adalah syirik akbar dan pelakunya keluar dari keislaman. Dakhilun fi dairatil kufri wad dhalal, ya keluar dari Islam kemudian apa? Masuk dalam lingkaran kekufuran dan kesesatan. Fa nas'alullaha as-salamata lana wa lil muslimin. Maka kita meminta kepada Allah keselamatan untuk kita sendiri dan untuk kaum muslimin secara umum. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh hadillah sebagai isyarat. Intinya semua ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar.